Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Aldrian Kamil. Saya Indah Yunita Sari. Saya Alda Palista. Saya Tanto Nabila. Saya Monsal Sabila Jomliani. Oke, baiklah. Pada hari ini kami akan menjalankan UTS dari mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah dengan judul Asam Lemak Bebas. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengecek safety first kita. Yang pertama menggunakan safety helm bertujuan agar kepala kita tidak terkena tumpahan cairan kimia yang berbahaya. Lalu yang kedua, menggunakan sarung tangan latex untuk melindungi tangan kita agar tidak terkena kontak langsung cairan kimia yang berbahaya. Lalu yang ketiga, menggunakan sepatu safety sebagai melindungi kaki kita dari tumpahan cairan kimia yang berbahaya. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan. Untuk alat di sini kami menggunakan timbangan, menggunakan titrasi, lalu ada Ellen Meyer, ada gelas kimia, ada kaca arloji, ada bola karet, ada pipet ukur, ada labu ukur, dan ada pengaduk. Lalu selanjutnya ada hotplate di sana. Untuk bahan sendiri kami menggunakan bentonite, minyak goreng jelantah, indikator PP, NaOH, dan etanol. Selanjutnya kita akan menimbang NaOH sebanyak 4 gram. Setelah menimbang NaOH, kita larutkan NaOH menggunakan Aquades sebanyak 100 ml. Setelah NaOH larut, kita masukkan ke dalam labu takar. Lalu tambahkan Aquades hingga mencapai 100 ml. Setelah mencapai 100 ml, kita homogenkan. Selanjutnya kita akan menimbang bentonite sebanyak 0,5 gram. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini kami akan melakukan proses penjernihan minyak jelantah, yang dimana kami menggunakan bahan bentonite sebagai absorbennya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu masukkan bentonite ke dalam minyak jelantah. Lalu setelah bentonite sudah tercampur di dalam minyak jelantah, ambil stirrer dan masukkan dan taruh di hot plate. Guna stirrer yaitu untuk mencampurkan bentonite yang akan terlarut di dalam minyak jelantah tersebut. Setelah proses pencampuran minyak dan bentonite, diamkan selama 1 jam hingga terbentuk endapan. Baiklah, selanjutnya kita masukkan etanol 20 ml. Oke, selanjutnya kita masukkan NaOH. Lalu setelah melewati proses penjernihan, minyak diambil sebanyak 5 ml. Setelah dipipet sebanyak 5 ml, masukkan ke Erlenmeyer. Lalu memasukkan etanol ke dalam Erlenmeyer sebanyak 20 ml sebagai pelarut. Selanjutnya menambahkan indikator PP untuk menentukan titik ekivalen sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya kita akan mentitrasikan dengan menggunakan titran NaOH sampai warna larutan tersebut berubah warna dan mencapai titik ekivalen. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatlah data pengamatan sebagai berikut, di mana data pengamatan ini akan dibandingkan dengan data pengamatan dari kelompok 1. Sebagai pembandingnya, di sini kami memakai bentonite sebanyak 0,5 gram, sedangkan kelompok 1 memakai bentonite sebanyak 0,3 gram dan 0,2 gram. Selain itu, indikator yang kami pakai yaitu indikator phenolphthalein dan yang kelompok 1 pakai yaitu indikator thymol blue. Kemudian, larutan titran yang kami pakai yaitu NaOH dan yang kelompok 1 pakai yaitu KOH.
Pada percobaan titrasi terhadap sampel bentonite 0,5 gram, perubahan warna yang diamati selama proses titrasi menunjukkan reaksi antara asam lemak bebas atau FFA dalam minyak jelantah dengan larutan basa NaOH 0,1 N. Ketika titrasi baru mencapai volume 1 ml, larutan mulai menunjukkan warna putih, sementara di sekitar minyak masih terlihat warna pink samar. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi netralisasi baru dimulai dan pH larutan belum cukup tinggi untuk membuat indikator fenolftalin berubah warna secara permanen. Setelah titrasi dilanjutkan hingga mencapai 28 ml, warna larutan menjadi putih stabil tanpa adanya warna pink lagi, yang menandakan bahwa seluruh FFA telah bereaksi dan titik akhir titrasi telah tercapai. Warna putih ini kemungkinan berasal dari terbentuknya sabun hasil reaksi antara FFA dan basa. Dari hasil perhitungan, kadar asam lemak bebas atau persen ALB pada minyak sebelum treatment sebesar 23,6%. Dan setelah treatment menggunakan bentonite 0,5 gram, turun menjadi 17,92%. Dengan efisiensi penurunan sebesar 24,06%. Hasil ini menunjukkan bahwa adsorpsi menggunakan bentonite mampu menurunkan kadar FFA meskipun tidak terlalu besar. Sebagai perbandingan, kelompok lain menggunakan indikator timbul blue dan titran KOH 0,1 normal. Pada minyak sebelum treatment, kadar ALB sebesar 15,15%, yang kemudian menurun menjadi 2,35% pada penggunaan bentonite 0,2 gram dan menjadi 8,62% pada bentonite 0,3 gram. Efisiensi penurunan FFA masing-masing adalah 84,48% untuk bentonite 0,2 gram dan 43,10% untuk bentonite 0,3 gram. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan bentonite 0,2 gram dengan metode tersebut jauh lebih efisien dalam menurunkan kadar FFA dibandingkan metode kelompok kami. Secara keseluruhan, meskipun metode yang digunakan kelompok kami berhasil menunjukkan penurunan FFA, hasil dari kelompok lain lebih efektif. Berdasarkan data efisiensi, penggunaan bentonite 0,2 gram dengan indikator timbul blue dan titran KOH 0,1 normal terbukti memberikan hasil paling optimal dalam menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak jelantah. Maka, dapat disimpulkan bahwa metode tersebut lebih baik dibandingkan metode yang digunakan oleh kelompok kami. Oke, baik, berdasarkan hasil praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa proses netralisasi asam lemak bebas atau FFA dalam minyak jelantah menggunakan absorben bentonite dan metode titrasi itu mampu menunjukkan efektivitas yang bervariasi tergantung pada jumlah absorben, jenis indikator, dan jenis titran yang kita gunakan. Nah, jadi kelompok kami itu menggunakan bentonite 0,5 gram dengan indikator phenolphthalein dan NaOH 0,1 N itu menghasilkan penurunan kadar FFA dari 23,6% menjadi 17,92% dan efisiensi yang kita gunakan itu 24,6%. Sementara itu, kelompok lain yang menggunakan bentonite 0,2 gram indikator timbul blue dan titran KOH 0,1 N menunjukkan efisiensi yang jauh lebih tinggi yaitu 84,48%. Dan dengan demikian metode yang digunakan oleh kelompok lain itu lebih terbukti dan lebih efektif dalam menurunkan kadar FFA yang dapat menunjukkan bahwa pemilihan kondisi titrasi dan jumlah adsorben itu sangat optimal dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pemurnian minyak jelantah yang mereka lakukan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, sekian praktikum kami pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.